dikelilingi kumbang, juga penyengat. Assalamualaikum, kita bermula. Semoga kita tetap semangat. Karena di sini mungkin bukan inovasi ya, tetapi kembali ke jadul sesuai dengan nama saya, mungkin namanya jadul ya. Ibu-ibu yang tahu kisah tentang nama saya mungkin ya. Terkenal Bu. Iya. Jadi itu Maringgi benar sekali. Saya cerita sedikit, saya pernah protes sama ayah saya kenapa saya diberi nama seperti ini. Saya jadi nggak pede gitu. Ternyata ayah saya pengagum Marah Rusli ya, pengagum. Nah, baiklah, izinkan saya memulai mempresentasikan praktek baik yang berjudul efektivitas pemahaman materi topik 2.3 konsep diri dengan menggunakan pantun. Jadi ini mungkin ada korelasi dengan bahasa Indonesia ya, karena pantun, tetapi tidak menutup kemungkinan di IPA juga bisa menggunakannya. Karena yang dibahas adalah konsep diri, di sini latar belakangnya sejauh mana siswa itu bisa memahami dirinya ya. Dan faktor-faktor apa saja yang membuat terbentuknya sebuah kepribadian dari siswa itu sendiri ya. Kemudian tujuannya tentu saja adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemahaman materi ini menggunakan media pantun. Nah, kenapa saya menggunakan media pantun? Karena itu tadi ya, latar belakangnya sendiri adalah diharapkan para siswa itu bisa melestarikan budaya ya, terutama budaya daerah masing-masing. Mungkin pantun ini sangat lekat ya dengan kebudayaan daerah masing-masing, baik dari acara ya, acara perkawinan atau acara-acara resmi ya. Dan tadi malam mungkin juga diaplikasikan oleh Bapak Dirjen ya, dan tadi Ibu Ani juga ya. Nah, jadi harapannya pantun ini akan menjadi membentuk budi pekerti bagi siswa. Nah, walaupun materi yang disampaikan adalah materi tentang IPA ya, terutama yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi. Jadi adalah penting bagi anak untuk bisa memahami dirinya sendiri agar dapat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Nah, jadi dalam hal ini kami mencoba berbagi praktek baik pada pembelajaran kesehatan reproduksi. Yang ingin digali adalah sejauh mana siswa mampu mengenali dirinya sendiri sebagai individu. Pembahasan mungkin tidak terlalu saya sampaikan. Sini alur pembelajarannya yang pada modul topik 2.3 konsep diri ini, kegiatan dimulai dengan menjawab pertanyaan siapa aku, apa yang membanggakan dari diriku, apa saja yang membuat diriku bahagia, apa saja yang membuat diriku sedih, dan siapa-siapa saja orang yang berarti bagiku. Nah, jadi di sini siswa atau peserta didik disuruh menjawab pertanyaan itu di kertas take notes, yang kemudian
kita suruh menempelkan di papan tulis ya. Kemudian kita membahas tentang materi yaitu konsep diri dengan menggali informasi sebanyak mungkin dengan bantuan pertanyaan tersebut. Nah, setelah menjawab, siswa menempel jawabannya di papan tulis. Kegiatan berikutnya, setelah berdiskusi, siswa diminta berkelompok untuk membuat pantun ya, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian setelah selesai diminta untuk membacakan pantun di depan kelas dan diberikan tanggapan oleh teman-temannya. Jadi di sini rame ya, sahutan. Kemudian setelah menanggapi hasil dari kelompok lain, guru beserta peserta didik menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta siswa diminta untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang menggunakan media pantun. Di sini ada beberapa contoh pantun yang dibuat oleh siswa tentang konsep diri ya. Jadi mungkin bisa dilihat. Ini yang pertama, jalan-jalan ke Tanah Merah, beli baju cap anak panah. Jangan dikira aku pemarah, kalau sudah kenal aku orangnya ramah. Jadi di sini dia mengekspresikan konsep dirinya bahwa sebenarnya saya nih ramah loh ya. Jangan dikira pemarah ya. Jadi dia bisa memberikan gambaran konsep diri. Kemudian ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 5 tadi ya, yang di sticky notes tadi, tentang orang siapa yang paling membuat yang paling berharga. Jadi baginya adalah orang tua. Nah, kemudian ini ya, ada kayu di pinggir danau, kayu dipotong menjadi dadu. Kalau hatiku sedang galau, kemana daku harus mengadu. Kemudian es dawet, es degan, enak diminum sambil makan kue putu. Mengapa hatiku deg-degan? Ternyata aku naksir teman sebangku. Jadi riuh ya, kemarin itu riuh. Jadi ini ya ada yang gitu. Tetapi tidak semua anak itu bisa berpantun ya. Jadi ada beberapa yang kadang nggak nyambung ya dengan materi yang ya, diharapkan yang sudah diberikan tadi. Nah, jadi ini beberapa contoh pantun yang dibuat. Nah, kemudian simpulannya berdasarkan pernyataan refleksi yang diberikan, sebenarnya salah nih. 70% dari mereka merasa senang dengan penggunaan media pantun untuk memahami pembelajaran modul 2.3 konsep diri. Kemudian pembelajaran dengan media pantun ini diharapkan memupuk kecintaan generasi muda pada pantun sebagai bentuk upaya melestarikan budaya bangsa dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jadi simpulan, refleksi, dan rekomendasi. Jadi ya tadi simpulannya bahwa pantun ternyata mampu membuat siswa itu lebih memahami materi ya. Jadi kenapa ini sebenarnya 70% itu dari perhitungan jumlah siswa ya. Siswa yang saya ajarkan kemarin itu 21 orang, 3 orang yang sama sekali tidak bisa membuat pantun ya. Jadi ada yang perlu bantuan. Nah, jadi kesimpulannya dari situ
Harapannya mungkin pantun ini bisa digunakan juga untuk mata pelajaran lain, tidak hanya terbatas pada bahasa Indonesia, tetapi ternyata juga bisa diintegrasikan di mata pelajaran IPA. Demikian, terima kasih.